What's up guys, Pastor Brian di sini dan gue lagi live di Malang. Udaranya beda, segar. Pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dikit tentang quarter life crisis. Oke, yang terlintas di pikiran adalah pengalaman aku sendiri ya. Aku inget banget, aku dibesarkan di keluarga yang manis, baik, orang tua itu pembisnis. Jadi dari kecil aku udah dikasih tahu sama si mami, kelihatan kan cindo banget. Lu satu hari ya nanti, lu harus jadi pembisnis yang lebih sukses dari papa lu. Kalau lu nggak lebih sukses dari papa lu itu belum jadi orang. Jadi dari kecil gue udah tahu tuh gue bakal sekolah ngambil bisnis. Akhirnya bener aku ngambil bisnis di Singapura, kembali dan mulailah membantu orang tua. Dan waktu itu papi lagi ada project di Bali, jadi aku bantu di sana. Tapi di tengah-tengah melakukan itu semua di umur 23, 24, aku ngerasa lost ya. Aku ngerasa agak bingung dengan apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena pada titik itu aku tuh ngerasa ya apa yang aku mau aku punya. Keluarga ada, pertemanan ada, uang untuk jalan-jalan juga ada. Untuk pekerjaan karir pun ada dan udah dipastikan kan untuk meneruskan usaha orang tua ini itu cukuplah semua. Tapi di tengah-tengah itu aku masih ada ngerasa yang kosong. Bukan cuma hati yang kosong, tapi juga kalau ngelihat masa depan gak jelas aja, kayak aku gak tahu apa yang aku mau, tapi aku tahu apa yang aku punya, di mana aku berada, aku gak mau. Jadi aku juga pernah ngalamin posisi di mana kayaknya gak jelas dalam hidup ini dan umurnya juga 23-24 ya. Orang bilang quarter life crisis itu tuh di umur 25 dan kebetulan kalau rata-rata orang memang mengalami, cowok dan cewek seringkali mengalami krisis kehidupan, kebingungan arah hidup di umur 25 sekitaran ini. Pertanyaan bagus. Oke, aku pengen kamu tahu satu hal. Kalau kamu lagi di tengah-tengah quarter life crisis, it's okay. Jadi ternyata quarter life crisis itu sesuatu yang wajar sekali. Aku dari awal tahun belajar banyak tentang psikologi dan aku makin ngerti bahwa sebagai seseorang yang berjalan dalam kehidupan, dalam perjalanan iman spiritualitas ini, kita harus mengerti juga sisi mental kita. Jadi ada spiritual health, ada mental health dan itu tidak bisa dipisahkan dan dua-duanya harus diperhatikan. Salah satu yang aku temukan adalah ternyata sebagai manusia, nalar yaitu reasoning, cara berpikir otak kita, apa yang baik dan benar, apa yang baik dan buruk, benar dan salah, itu baru matang pada saat kita sekitar umur, kalau cowok itu di umur 25 sampai 30, baru tuh kita benar-benar yakin kita mau apa dalam hidup, kita mau kemana, kita punya purpose hidup yang seperti apa, pengen masuk ke dalam bidang apa, dalam hal karir, atau pengen menikah dengan istri seperti apa, punya keluarga seperti apa, anak berapa, itu baru 25-30, mantep, solidified, jadi kuat gitu, kita punya reasoning nalar kita. Nah kalau cewek itu bahkan lebih nantian lagi, yaitu sekitar umur 28-34, baru itu mateng, baru itu yakin. Artinya kalau kita baru umur 25, itu adalah usia galau. Jadi kalau teman-teman ada yang lagi galau, that's okay. Galau adalah fase kehidupan karena kita tidak yakin kemana kita mau pergi. Kita tidak yakin apa yang kita mau lakukan dalam hidup. Bahkan kita tidak yakin kita siapa. Masa-masa pencarian identitas. Makanya umur 20-25 bahkan sampai 30, aku selalu bilang itu adalah time to explore yourself. Cari tahu tentang diri kita, cari tahu tentang apa yang kita suka, cari tahulah tentang identitas kita. Mungkin kamu ada yang kita biasa menyatakan atau mengungkapkan identitas kita dengan karir yang kita udah
bangun, mungkin dengan orang-orang yang kita memiliki hubungan dengan dia, mungkin dengan barang-barang, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, jumlah followers di TikTok, Instagram, dan kita bilang itu adalah identitas kita. Ya kalau baik-baik saja sih mungkin kamu juga enjoy, aku juga dulu enjoy, tapi pada saat hal-hal yang kita mau dan kita cari itu kita punya dan kita tidak merasa puas, kita baru sadar ternyata itu tidak cukup. Apalagi kalau kita menemukan krisis sebenarnya itu di umur-umur 25, kita menemukan kita putus dengan pacar yang udah kita kira itu adalah calon istri kita ditendang keluar dari perusahaan yang kita yakin banget kita akan sampai menjadi direktur dan CEO di sana, atau bahkan kita bisnisnya yang kita udah rintis bertahun-tahun, kita kira ini yang akan menafkahi satu hari kita menjadi pembisnis, kita punya keluarga, duitnya dari sini, tiba-tiba tutup, bangkrut. Disitulah krisis itu datang. Tapi it's okay, umur 20-30, it's a time to self-explore. Kalau gagal, kalau jatuh, kalau salah nyemplung pun, di usia itulah. Kenapa? Itu adalah usia pembentukan kita. So, kalau kalian lagi berada di sana, that's okay. Jalan terus, tetap melihat kehidupan dengan penuh semangat, dan yang paling penting tahu bahwa ada Tuhan bersama kita. Great question, penting banget. Jadi mungkin ada satu konsep yang lebih gampang kita nangkep. Pernah dengar nggak konsep yang namanya Ikigai? Konsep Jepang. Apakah gue pakai konsep Jepang karena gue suka anime? Mungkin. Tapi ini adalah konsep yang kita sering mengerti. Ikigai itu adalah, kalau kalian bayangkan ada 4 buletan. 4-4-nya ini bersatu untuk menemukan satu titik sweet spot yang manis di tengah. Apakah 4 buletan ini? Ini adalah 4 faktor yang menentukan siapa kita, purpose hidup kita, dan membuat kalau kita ketemu 4-4-nya itu kita akan merasa bahwa we're good, kita nggak berada dalam sebuah krisis. 4-nya itu apa? Yang pertama adalah faktor what you're good at, apa yang kamu jago, skill kamu, kalau kamu jago berkomunikasi, kamu pinter, kamu jago olahraga, what you're good at. Yang kedua adalah what you like, apa yang kamu suka, passion kamu. Apa yang kamu suka belum tentu apa yang kamu jago. Apa yang kamu jago belum tentu apa yang kamu suka. Aku suka nyanyi, jago? Sama sekali tidak. Ada yang apa yang kamu jago, apa yang kamu suka, dan yang ketiga adalah apa yang kamu dapat dibayar. Apa yang dapat menjadi sumber penghasilanmu. Karena mungkin kamu suka nyanyi, mungkin kamu jago nyanyi, menurut kamu. Tapi kalau orang denger kamu, kayaknya nggak ada yang mau dengerin lagu kamu. Maka kalau ada satu aja nggak terpenuhi, sweet spot itu belum dapat. Tapi kalaupun tiga-tiganya kamu suka, kamu jago, kamu dibayar, contohnya pada saat aku dulu, aku sebagai belajar berbisnis dari orang tua, aku bisa bilang, ya lumayan lah, aku udah sekolah bisnis, aku juga ada papi sebagai mentor ngajarin, jadi lumayan. Apakah jago? Bisa, aku kira aku jago. Apalah aku suka? Aku kira not too bad, oke lah. Apakah aku terbayar? Ya tentunya, itu bisnis sudah jalan, jadi aman. Tapi ada faktor keempat yang aku kekurangan, yaitu faktor keempat dalam Ikigai adalah what the world needs. Apa yang dunia butuhkan. Ini adalah faktor apakah kita merasa kontribusi kita, apa yang kita lakukan, ini mengubah dunia atau tidak. Ini berarti nggak untuk dampak hidup 1-2 orang di luar sana. Dan waktu itu aku berasa, oh ini tidak ada untuk kasus aku. Tapi apapun yang teman-teman sedang rasakan, coba pikiran 4 faktor ini. Apa yang kamu suka, apa yang kamu jago, apa yang kamu bisa dibayar, dan apa yang dunia butuhkan. Kalau 4-4-nya ada, ini kan kebanyakan ada yang faktor internal, tapi juga ada faktor lingkungan. Salah satu faktor lingkungan adalah apa yang kamu dapat dibayar. Kalau kita berada dalam lingkungan yang tidak, contoh di Indonesia mungkin tidak semudah di luar negeri, di mana kalau kita jago karya seni, di luar negeri biasanya itu jauh lebih high paying dan lebih mudah untuk menjadi seorang seniman atau musisi dan hidup dibayar di dunia itu. Di Indonesia mungkin tidak semudah itu. Dan faktor apa yang dunia butuhkan juga, kontribusi kita, ini juga tergantung sekali. Ini untungnya di Indonesia, banyak yang Indonesia butuhkan. Jadi faktor ini kita lebih baik dibanding di luar. Jadi menurut aku faktor lingkungan itu berpengaruh. Dan kalau ini 4-4-nya ada, biasanya orang itu tidak akan merasakan galau atau krisis dengan apa yang mereka lakukan. Dan satu lagi yang penting adalah tentunya keluarga, faktor
support dari orang tua, support dari teman-teman. Karena dari kecil kita dibesarkan di keluarga yang lebih, udah kamu explore aja diri kamu, apa yang kamu suka, kejar mimpi kamu. Biasanya kegalauan itu akan lebih berkurang. Tapi kalau kita dibesarkan di orang tua yang mungkin, oke, kamu lakukan ini, terusin usaha papi, kamu jadi dokter kayak papi, kamu jadi lawyer kayak papi, dan kita lebih didireksi, ada bagusnya. Biasanya itu tempat arah yang aman. Tapi biasanya juga kadang-kadang kita jadi galau, kita jadi mengalami quarter life crisis karena gue udah belajar, ada teman-teman aku yang udah belajar sampai dokter, 8 tahun selesai. Sampai situ dia tahu dia nggak mau jadi dokter. Kan galau itu bukan umur 25 lagi, itu umur 26, 27 gitu kan. Tapi nggak apa-apa, karena momen-momen seperti itu akan menjadi titik balik hidup seseorang. Temen aku adalah dokter, dia lulus S1, setelah jadi dokter, lulus, dia nggak lanjutin. Sih, momen-momen itu kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan membawa kehidupan kita. Ternyata persiapan kita kadang-kadang berbeda dengan bagaimana dia memakai kita. Tapi percayalah kalau Tuhan yang menuntun, itu nggak bakal pernah salah jalan. Oke. Aku kira rasa khawatir yang paling berat itu datang pada saat kita tidak bisa melihat masa depan dengan jelas. Oke, masa sekarang apa yang kita laluin? Kadang-kadang beberapa dari kita bisa bertahan. Gue lagi sakit hati, gue diputusin, ya udah nggak apa-apa. Gue udah capek-capek kerja, malah dia yang dapat naik gaji, gue malah dipecat. Oke, nggak apa-apa. Bisnis capek-capek gue bangun, malah rugi, gue harus tutup. Oke, nggak apa-apa. Biasanya untuk melewati masa yang sulit, melewati the pain and the confusion, rasa sakit dan rasa kebingungan di saat itu kita bisa. Tapi kalau kita harus melewati masa kebingungan, rasa sakit di masa itu, dan dalam waktu yang bersamaan kita melihat ke masa depan dan kita tidak melihat ada jawaban, jadi kita tidak tahu sampai kapan rasa sakit ini harus ada, sampai kapan kebingungan ini harus ada. Biasanya itu yang membuat orang putus harapan. Aku juga sering berada dalam titik itu, tapi hal yang membuat aku keluar dari titik itu adalah pada saat kita tahu bahwa masa depan kita bukan di tangan kita. Itu adalah hal yang mengerikan dan menyejukkan di saat yang bersamaan. Kenapa? Karena pada saat masa depan kita ada di tangan kita, rasanya kita bisa, kalau kita berusaha cukup kuat aja, pasti kita bisa membuat masa depan yang baik. Dan pada saat kendali masa depan diambil dari tangan kita, agak mengerikan. Tapi pada saat kita tahu kendali masa depan tidak ada di tangan kita, tapi ada di tangan Tuhan Bapa yang baik banget sama kita, itu adalah tempat terbaik. Itu adalah tempat yang paling menenangkan. Karena kita tahu bahwa apapun juga, bagaimanapun juga, walaupun kita gagal, ada tetap Tuhan yang memegang tangan kita. Ada banyak hal yang kita harus lakukan. Kalau kamu lagi berada dalam titik yang sepertinya depresi, gak bisa melihat masa depan, please cari psikolog, cari bantuan, counselor. Tapi juga jangan pernah lupakan Tuhan. Karena di dalam dia ada harapan. Tapi satu juga aku pengen ngomong, jangan terlalu cepat bilang diri kamu depresi. Aku kira salah satu masalah yang ditimbulkan dari generasi ini adalah kita self-diagnose. Kita yang dengan mudah mengklaim diri kita, aduh aku depresi, aduh aku bipolar, mental health itu ada, it's very real. Tapi jangan pernah kita easily punya victim mindset. Seringkali kita yang merasa, aduh aku depresi. Bukan depresi, sedih yang lama, yang akut, yang berat. Yes, bisa. Tapi di Alkitab pun ada. Nabi Elia waktu itu juga dia udah seseorang yang luar biasa banget. Tapi dia berada dalam state of depression itu. Dia ketakutan, dia gak mau apa. Tuhan bilang apa? Tidur. Makan, minum. Ntar juga seger lagi, jalan lagi. Kadang-kadang cuma itu yang kita butuh. Kita depresi kenapa? Karena di dalam kamar nontonnya Netflix terus, udah gitu mikirin masalah terus, ngelihat HP dia nggak bales terus, nggak ada sinar matahari, nggak ada kesegaran udara baru, itu udara udah apek banget. Ya wis keluar ya kan, ke Malang kalau perlu healing, jangan ke Bali. Rasain nature yang Tuhan udah buat, dan di tengah-tengah itu pasti ada inspirasi dari Tuhan dan harapan untuk terus maju. Cara untuk tidak meragukan diri sendiri. Oke, yang pertama adalah ini, ragukanlah diri sendiri. Aku adalah orang yang paling tidak yakin dengan Brian Shawarta. Kenapa? Karena aku tahu keburukanku, aku tahu kelemahanku, aku tahu hal-hal yang tidak baik, dosa-dosa yang aku memiliki kecenderungan. Aku tahu orangnya cenderung banget untuk jadi malas. Aku tahu orangnya cenderung banget untuk hidupnya berantakan, kamar berantakan, semua itu adalah kecenderungan yang ada dalam nature aku.
Semakin aku belajar psikologi, semakin aku mengerti, oh ternyata Brian Shawarta tuh ada bagusnya. Wih, jeleknya banyak banget. Tapi kejelekan ini semua bukan Brian yang rubah dengan niat seorang Brian Shawarta, tapi tuntunan dari Tuhan yang baik, kuasa dari Roh Kudus memampukan aku untuk berubah sampai hari ini. Di dalam tubuh yang tidak bisa dipercaya ini, ada Tuhan yang sangat bisa dipercaya. So don't have self-confidence, have God confidence. Jangan punya percaya diri, tapi punya percaya Tuhan yang hidup di dalam diri kita sendiri. Dan pada saat itu, perspektif yang kecil tapi berbeda ya. Itu beda banget, kecil tapi beda banget. Karena kalau kita percaya diri sendiri, oke Brian, kamu jago tuh khotbah, ngomong di YouTube, pokoknya yang online itu kamu jago. Tapi sekali ada bikin satu video, terus video itu viral, terus dihujat semua orang, langsung lemes. Lah kok aku kan harusnya jago, kok piye tah? Tapi kalau kita ingat, loh yang jago itu kan Tuhan. Jadi kalau dihujat, yang dihujat tuh Brian. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau dipuji, yang dipuji itu Tuhan. Oh ya, sip, nggak masalah. Mau kita bikin sesuatu, karya, apapun itu dan nggak bagus, nggak apa-apa, emang kita nggak jago. Tapi kalau sampai bagus, oh itu Tuhan. Dan kita nikmatin keberhasilan Tuhan di dalam kita. Jadi nggak perlu kamu nggak yakin diri, tapi yakinlah kepada Tuhan. Dia yang dalam dirimu, Dia yang memampukanmu, dan Dia yang akan terus berkaya dan membawa dirimu maju. Bagus banget. Menurut aku, prioritas yang penting dalam kehidupan ada 5 biasa ya, kalau diurutkan. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah, ini untuk yang udah menikah, pernikahan. Yang ketiga, kalau belum menikah juga ada, yaitu keluarga. Yang keempat adalah pekerjaan, karir. Dan yang kelima, pelayanan. Ini untuk semua orang, tapi terutama untuk anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, selalu pelayanan. Jangan pernah samakan Tuhan dengan pelayanan. Tuhan bukanlah pelayanan dan pelayanan bukanlah Tuhan. Dan kita tidak akan bisa berada di tempat yang sehat, yang baik, sampai kita bisa mengerti itu. Kita harus tahu bahwa 5 urutan ini itu bukan seperti urutan dalam 1, 2, 3, 4, 5. Tapi gambaran yang lebih tepat adalah seperti sebuah bangunan di mana level 1, 2, 3, 4, 5-nya itu disusun di atas lainnya. Level 1, Tuhan, itu bukan di paling atas. Ya, itu di paling atas yang terpenting. Tapi dalam kehidupan kita, lihat dia sebagai fondasi kehidupan kita yang paling bawah. Sebuah bangunan, kalau tiang pancangnya yang masuk ke dalam basement jauh ke bawah itu tidak kokoh, apapun yang dibangun, itu akan berantakan. Kalau itu udah dibangun yang paling bawah, level 1 udah Tuhan, di atasnya adalah pernikahan. Baru level di atasnya adalah keluarga. Baru level di atasnya adalah pekerjaan. Baru yang di atasnya adalah pelayanan. Artinya apa? Jangan sampai kita terkecoh, wah pelayanan ada di paling atas, jadi pelayanan yang paling penting. Bukan. Kalau pelayanan kita bagus, tapi yang di bawah ini berantakan, hubungan kita sama Tuhan berantakan. Kita terlalu sibuk melayani, gak punya waktu, bahkan untuk saat teduh baca Alkitab. Kalau pelayan kita bagus, tapi kita gak punya waktu buat date sama istri, tidak punya waktu untuk membuat pernikahan yang kuat. Kalau kita punya pelayanan di luar, selalu diundang kemana-mana, tapi gak ada waktu untuk nemenin anak main di rumah. Tidak ada waktu untuk orang tua, semua orang terlayani, orang tua merasa tertinggalkan. Dan yang keempat, kalau kita pelayanan terus, tapi kita tidak menghasilkan uang yang cukup untuk kehidupan keluarga kita, maka ini hanya bagus di luar, atapnya sih cakep ya, tapi dalamnya itu bobrok. Makanya kita harus bisa dulu bangun yang dari yang paling bawah, baru lantai 1, baru lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 yang paling atas. Dan seringkali kita kira kalau kita sayang banget sama Tuhan, kita harus cepat-cepat pelayanan, kita harus bangun atapnya dulu. Tapi kalau kita fokus yang di atas, jangan sampai kita terlalu fokus untuk bikin yang di atas, tapi bawahnya belum, dan itu tidak akan bertahan lama. Gue ngomong dari pengalaman gue sendiri, karena gue adalah seseorang yang cinta banget sama Tuhan, dan I love the church. Aku cinta banget sama gereja, aku cinta banget melayani dari zaman dulu. Kalau di gereja minggu itu bangun paling pagi, pulang paling malam, and I love it. Tapi aku ngelihat bahwa aku seringkali meninggalkan semuanya, tidak memberikan semuanya atas nama Tuhan dan gereja. Karena tadinya aku kira itu sama jadi satu. Jadi tadinya aku kira Tuhan sama gereja sama pelayanan tuh nomor 1. Baru yang lain 2, 3, 4. No, that is so wrong. Kita harus bisa memisahkan itu. Pada saat kita mulai memisahkan itu dan kita mulai mengerjakannya dan mulai membangun dari bawah, maka mungkin butuh waktu. Mungkin pelayanan yang kita mau itu nggak langsung kita dapat. Tapi ketahuilah pada saat
Tuhan menyerahkan kepada kita, pada saat Tuhan mempercayakan, pada saat kita dapat dan kita melaksanakannya dengan sepenuh hati, mungkin waktunya lama, tapi itu akan jadi pelayanan yang sangat solid, sangat kokoh, dan itu akan berlangsung lama umurnya. Untuk kamu yang lagi mengalami quarter life crisis, yang lagi masa galau, dan mungkin bukan galau yang kayak semalam 2 malam, mungkin ini galau yang udah sebulan 2 bulan, mungkin udah 1-2 tahun. Mungkin ada beberapa dari kamu yang udah galau dari kecil. Apa yang kamu mau, mimpi kamu pengen keluar negeri, pengen jadi musisi terkenal, pengen belajar di Amerika, pengen hal-hal luar biasa, tapi kamu ngeliat keluarga kamu tidak bisa menyediakan. Kamu pengen menikah, punya keluarga yang harmonis, tapi kamu ngeliat orang tua kamu hubungannya nggak baik, setiap hari berantem terus. Kamu pengen banyak hal, tapi kamu ngeliat realita itu jauh. Dan kadang-kadang itu bisa membuat kegalauan yang berujung sampai ke satu titik krisis di mana kita nggak tahu mau ngapain lagi. Aku juga pernah kok di situ. Yang paling penting, ini dari pengalaman aku dan dari seseorang yang aku cintai, yang aku tahu, Tuhan Yesus Kristus. Dia punya rencana yang indah banget buat kamu. Jadi kamu gak perlu stres untuk memikirkan apa yang akan terjadi, bagaimana kamu keluar dari titik gelap kehidupan kamu. Kalau rasanya kamu ada di kehidupan yang muter-muter lingkaran setan di situ-situ aja terus. Aku ingat satu cerita di mana pada saat Tuhan itu memanggil Petrus keluar dari perahu. Tuhan bilang, "Come, datanglah." Dan Petrus mengikuti. Tapi di tengah jalan, Petrus mulai ragu, dia terpleset dan dia terjatuh di dalam air. Tapi indahnya Alkitab berkata, Tuhan menjulurkan tangannya. Nggak dibilang loh, Tuhan itu tadinya ada di mana, seberapa jauh. Seharusnya Tuhan tuh ada di depan sana. Tapi the moment Petrus jatuh, detik itu juga Tuhan ada untuk siap menjulurkan tangannya untuk mengangkat dia. Ada Bapamu di surga yang udah menyiapkan masa depanmu jauh sebelum kamu berpikir tentang hal itu. Ada Bapamu di surga yang udah punya jawabannya jauh sebelum kamu masuk dalam masalahnya. Ada Bapamu di surga yang udah kenal kamu jauh sebelum kamu mengenal dia. Dan mungkin kamu gak percaya dia, tapi ketahuilah dia percaya sama kamu. Dia percaya bahwa kamu bisa punya masa depan yang indah, berbeda dengan realita kamu. Karena seseorang temanku yang sangat luar biasa bilang seperti ini. Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Dan kebenarannya adalah dia adalah Raja, dia adalah Bapa yang baik, dan dia akan memberikan masa depan yang indah untuk kamu. Hey guys, thank you udah nonton episode ini dari CBC Youth YouTube. Kalau kamu merasa terberkati, jangan lupa komen, share, like, subscribe, dan bagiin ini ke semua teman-teman kamu. I hope you guys are good and see you di tayangan selanjutnya.